masih dengan kadang-kadang dengan benda tumpul gitu ya. Sekarang semoga ayah bunda udah nggak pakai benda tumpul ya dalam dalam berdiskusi dengan anak gitu ya. Jadi emosi atau perasaan itu adalah sesuatu yang muncul sebagai bentuk respon kita terhadap suatu kejadian atau situasi. Nah, yang perlu kita ketahui, dari manakah sumber emosi kita? Kok perasaan kita bisa muncul? Bagaimana itu ceritanya? Gimana sih caranya? Nah, ini sebetulnya bisa webinar 1 hari untuk membahas bagaimana perasaan itu bisa muncul ya. Tetapi kalau digambarkan secara garis besar, sumber emosi kita adalah sumber emosi atau perasaan kita adalah pikiran dan kebijaksanaan kita. Ya, jadi sumber emosi kita adalah pikiran dan kebijaksanaan kita. Semakin kita banyak belajar, semakin kita bijaksana, maka emosi yang muncul itu akan semakin tenang. Contoh, anak terjatuh. Kalau kita kurang tenang, maka emosi yang muncul adalah khawatir, takut, malah anaknya dimarahin. Makanya mama bilang jangan lari-lari. Gitu ya, jadi emosian gitu. Kadang-kadang meledaknya itu sampai berlebihan. Dia mengucapkan kata-kata yang sebetulnya tidak perlu diucapkan. Begitu. Tapi kalau pikiran kita tenang, ya kita melatih kebijaksanaan kita, maka begitu anak terjatuh, ya kita bisa meresponnya dengan santai, dengan tenang gitu ya. Nah, terjatuh ya kamu, yuk sini papa bantu berdiri. Mana yang sakit? Kenapa tadi kamu bisa terjatuh? Oh iya, tadi soalnya aku lari-lari. Nah, oleh karena itu, lain kali kamu kan lari-lari, hati-hati. Ya, sama-sama menghadapi anak terjatuh. Tetapi respon yang diberikan orang tua bisa berbeda. Karena apa? Karena pikiran, ketenangan pikiran, kebijaksanaan orang berbeda-beda. Ya. Nah, contohnya tadi anak jatuh. Kalau selanjutnya anak melawan orang tua, ya secara verbal. Saya nggak bilang secara non verbal ya, maksudnya, oh saya suka taekwondo sama anak saya. Saya suka karate sama anak saya, enggak gitu ya. Secara verbal, misalnya anak jawabin kita gitu ya. Kita ngomong apa, kita ngomong 1-2 kalimat, anak jawabnya 1-2 paragraf gitu ya. Bagaimana kita menanggapinya? Itu tergantung dengan kondisi pikiran kita dan kebijaksanaan kita. Contoh, kalau anak pas melawan orang tua, pas melawan kita gitu ya, ngomongnya itu menjawabin kita tuh kayaknya nyelekit banget, kita lagi bad mood. Ya, kita lagi bad mood maksudnya lagi ada masalah di pekerjaan, atau misalnya kalau lagi buka usaha toko lagi sepi begitu ya, terus tiba-tiba anak kasih respon melawan orang tua. Langsunglah kita mulai saja pertandingan dari sudut biru. Ada Bobby, dan dari sudut kanan ada Mama Bobby, gitu ya. Langsung bertarung. Kenapa? Karena pikiran kita sedang tidak stabil, ya kita sedang bad mood, gitu ya. Jadi sangat penting sekali kita mengetahui bahwa emosi atau perasaan yang muncul dalam diri kita itu bergantung keadaan state of mind kalau bahasa Jawa gitu ya. State of mind kita dan tingkat kebijaksanaan kita. Kalau pikiran kita tenang, anak melawan, kita bisa menghadapi dengan tenang. Ya, bagaimana menghadapi dengan tenang nanti bisa didengarkan di Fahmi gitu ya. Di situ sudah ada bagaimana menghadapi anak yang ngegas terus kalau ngomong sama orang tua. Di situ sudah ada ya. Jadi tergantung perasaan yang muncul dalam diri kita itu bergantung state of mind atau keadaan pikiran kita saat itu dan kebijaksanaan kita. Nah, bagaimana melatih state of mind dan kebijaksanaan kita? Itu semua bergantung apa santapan pikiran kita. Ya, apa santapan pikiran kita? Santapan pikiran kita itu bukan makanan, kita buka otak kita terus kita masukin makanan burger, bukan begitu ya. Tapi santapan pikiran kita itu apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, dan apa yang kita alami itu membentuk cara berpikir kita sekarang. Ya, nah, kalau ayah bunda sering dengerin Fahmi, wah sudah cocok lah. Kita akan sejalan gitu, sefrekuensi gitu kalau sering dengerin Fahmi. Kalau suka nonton misalnya channel-channel parenting gitu ya, wah kita udah pasti sejalan. Ya enak, karena kita tahu, kita belajar dan kita tahu bagaimana menghadapi anak yang penuh dengan lika-liku. Jadi tergantung emosi kita, tergantung state of mind dan kebijaksanaan kita. Kebijaksanaan dan state of mind kita tergantung dari santapan pikiran kita. Gitu. Ya kak, itu oke. Tapi sekarang kalau udah meledak gimana kak? Wah, lava udah keluar kak dari mulut gunung kak. Gimana dong caranya untuk bisa menenangkan diri secara cepat? Nah, itu dia ya. Saya bilang kalau kita tenggelam dalam emosi itu ibaratnya diri kita itu tertempat tsunami.
Tsunami itu maksudnya tsunami itu adalah tsunami perasaan atau tsunami emosi. Sehingga kalau kita tenggelam akhirnya kita jadi kebablasan, ya. Kalau tenggelam dalam tsunami kebahagiaan kita kebablasan, happy teriak-teriak sampai guling-guling. Kalau kita tenggelam dalam tsunami kemarahan kita kebablasan sampai teriak-teriak bicaranya seperti itu. Jadi bagaimana untuk menanggulangi tsunami emosi yang datang menempa hidup kita, gitu ya. Nah, bagaimana menghadapi ombak emosi yang datang? Ada tiga tahap yang akan saya bagikan pagi hari ini, yaitu tahap calming, tahap processing, dan tahap execution. Jadi ada tiga, ya. Jadi begitu tsunami itu datang, kita harus melakukan tiga tahap ini. Waduh, kalau kita sudah lakukan tiga tahap ini, diharapkan kita bisa memanage emosi kita dengan baik. Gitu. Kita bisa mengeluarkan atau respon yang keluar dari diri kita melalui ucapan dan tindakan itu bisa baik. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke tahap nomor 1, yaitu tahap calming. Ya, menenangkan diri. Bagaimana sih saatnya kalau saya lagi snap nih, Pak? Saya lagi tiba-tiba lagi panas banget. Rasanya ini badan ini panas banget gitu rasanya. Padahal di luar lagi hujan, tapi saya lagi panas banget nih. Bagaimana? Yang pertama kita harus menenangkan diri. Bagaimana cara menenangkan diri? Ada dua cara, ya. Yang pertama adalah melakukan apa yang kita suka. Misalnya suka makan, ya udah makan. Makanya orang kalau kalau stres itu suka makan, akhirnya berat badan bertambah, kan begitu ceritanya. Jadi cara pertama adalah melakukan apa yang kita suka. Ya, masalahnya adalah kadang-kadang yang kita suka itu kurang baik kalau dilakukan secara berlebihan. Contohnya makan, shopping. Saya kalau lagi stres itu pelampiasannya harus shopping. Ya itu shopping. Nah, itu ya. Itu bahaya itu ya. Bahaya ya. Semakin sering emosi ya, semakin ketar-ketir nanti ayah di sini ya, itu tagihan shopping. Menurut anak, game itu menyenangkan. Mungkin sholat itu kurang menyenangkan. So, apa yang dilakukan? Jawabannya adalah membuat sholat itu hal yang menyenangkan. Bagaimana membuat sholat itu menyenangkan? Ya kita buat sholat itu sesuatu yang menyenangkan dari tunggu-tunggu. Misalnya bareng-bareng, habis sholat kita main game sama-sama sama keluarga. Ya, habis sholat kita family time. Habis sholat kita do something together. Itu sehingga dia nggak melihat sholat itu sebagai kewajiban. Jadi kewajiban yang aku kayaknya kayak peraturan gitu. Tapi habis sholat nanti biasanya papa ajak makan es krim misalnya begitu ya. Tapi kalau anak 10 tahun mah es krim udah gak mempan ya. Habis sholat nanti papa ajak aku jalan-jalan kemana gitu atau apa. Jadi kita harus mengkondisikan sholat itu hal yang menyenangkan, sama seperti main game hal yang menyenangkan. Ya tapi kalau kita malah marahin, ingat, begitu anak disuruh sholat yang diingat apa? Marah. Disuruh sholat papa marah, disuruh sholat mama marah. Akhirnya sholat itu jadi hal yang gak menyenangkan. Karena apa? Karena nanti ujung-ujungnya marah, tetapi dibuat menyenangkan. Nah, bagaimana caranya? Ini harus didalami lagi. Kita harus melihat perilaku anak. Anak apa sih yang suka? Oh, anak suka main game. Coba dibuat gamification. Gimana caranya sholat itu bisa seperti seakan-akan main game. Gitu. Ya kalau cara paling sederhana adalah sholat dulu, baru papa nyalin wifi-nya, misalnya begitu. Itu cara sederhana. Tapi kalau caranya gimana sih cara membuat sholat itu menyenangkan? Apakah antara kita buat kayak tabel bintang gitu ya, setiap dia sholat rajin nanti dapat bintang, nanti bintangnya dikumpulin, kamu bisa dapat uang di game misalnya gitu, kamu bisa dapat papa nanti akan beliin kamu uang di game atau uang di dalam permainannya seperti itu. Jadi dibuat sholat itu seperti menyenangkan. Karena apa? Ingat ya, 10 tahun ini saatnya untuk membentuk habit anak. Karena sudah 10 tahun, 13 tahun habit sudah terbentuk. Jadi masih ada waktu 3 tahun lagi Mam Vivi untuk membentuk anak membentuk anak habit sholat. Gimana caranya? Dibuat sholat itu menyenangkan. Caranya dengan apa? Gamification. Dan itu harus ditelusuri perilaku anak. Apa yang bisa membuat anak senang? Apa yang anak sukai? Itulah yang akan ditempel dengan sholatnya itu. Kira-kira gitu Mam Vivi ya. Jangan nanti ingat sholat, ingat berantem.
Ya, terima kasih Pak Aris. Masya Allah ini banyak sekali ya Pak pertanyaan yang masuk karena waktu kita terbatas. Ini satu Ya, pertanyaan terakhir ya Pak ya boleh, dari boleh. Bunda Azaki. Assalamualaikum. Bagaimana cara menyamakan visi dalam pola asuh anak kepada pasangan kita dan bagaimana cara membuat anak tetap konsisten dengan aturan yang dibuat dalam hal bermain dan belajar? Oke, terima kasih untuk ayah bunda sekalian. Pertanyaannya saya lihat nih masuk terus ya, kita apa 24 jam gitu ya. Tapi nggak perlu khawatir karena sudah ada yang 24 jam di Fami. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa didengarkan. Banyak pertanyaan-pertanyaan ini sudah dijawab di Fami kok gitu ya. Oke, itu pertanyaan terakhir untuk Mam Azaki. Bagaimana cara menyamakan visi dalam pola asuh anak kepada pasangan kita dan bagaimana cara membuat anak tetap konsisten dengan melakukan aturan yang dibuat. Nah, ini penting ya. Menyamakan visi dengan pasangan itu hal penting. Ya, bagaimana caranya? Ya memang harus diskusi berdua. Ya, yuk kita mau punya visi anak kita jadi seperti apa? Anaknya seperti apa? Oh, anak yang saleh, rajin sholat, menghormati orang tua. Oke, kalau begitu yang kita lakukan apa? Baru misi-misinya tuh apakah dari visi turunnya ke misi. Nah, bagaimana caranya? Memang seringkali saya nggak bilang selalu ya, seringkali ayah yang susah terlibat dalam pengasuhan anak karena ayah sudah merasa aku sudah menafkahi, aku sudah mencari nafkah, tolonglah untuk urusan rumah tangga, kamu yang urus. Padahal saya suka banget ya, sahabat saya punya hashtag buat berdua urus berdua. Iya dong, anak-anak buatnya berdua, urusnya berdua, jangan buat berdua urus sendiri, begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Dengan hal-hal yang menyenangkan terlebih dahulu. Misalnya apa? Pasangan kita suka nonton YouTube, ya guys, nonton YouTube itu parenting. Oh, pasangan kita suka denger-denger podcast, ya dengerin Fami. Itu jadi, tapi ayah saya nggak suka, pasangan saya nggak suka kalau disuruh denger gitu. Ya sudah, caranya gimana? Buat dia mendengarkan secara tidak langsung. Caranya gimana? Di dapur kita lagi masak, kita setel pakai Bluetooth speaker gedein suaranya tentang lagi dengan Fami. Mau nggak mau ayahnya denger kan, ya kan, atau nggak nonton YouTube sambil buat, sambil nonton YouTube suaranya gedein terus sambil, supaya nanti ayahnya nggak suka akan dengerin, orang tinggal satu rumah kan, begitu ceritanya ya. Jadi buat dengerin, karena nanti dengar satu, dengar dua, dengar tiga, nanti dia akan merasa, oh iya benar juga ya, ini yang akan benar apa, ini yang benar terjadi, ini yang masuk akal juga. Nanti dari situlah mulailah kita gimana ayah, bagus ya ini, iya bagus, itu siapa sih, ini loh aplikasi Fami, oh gitu, bagus-bagus kita ya, anak kita juga mulai ada interaksi bagaimana cara ngurus anak ya. Pokoknya hashtagnya ingat aja bunda ya, buat berdua urus berdua, begitu ya, gitu. Jadi bagaimana caranya ya, kita bisa dengan secara tidak langsung membuat anak mendengar pembelajaran parenting. Semoga bermanfaat. Untuk pertanyaan-pertanyaan tidak terjawab, tidak perlu khawatir, bisa ditanyakan di aplikasi FAM. Gitu. Masya Allah, terima kasih Pak Aristo untuk pemaparan sesi tanya jawab yang insya Allah telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ayah Bunda. Jika Ayah Bunda nanti ingin, mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, nanti Ayah Bunda bisa melalui podcast Femi ya Pak. Di situ sudah ada mungkin beberapa jawaban-jawaban atas pertanyaan Ayah Bunda. Terlebih juga jika Ayah Bunda ingin melihat materi parenting pada hari ini, bisa juga melalui channel YouTube SD dan TK Sabilina. Terima kasih Pak Aris atas sharingnya pada hari ini. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, dan Masya Allah orang tua juga antusias untuk mengikutinya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya izin pamit boleh? Ya, boleh Pak. Terima kasih kepada Ayah Bunda. Semoga apa yang dibagikan berguna, bermanfaat. Terus kita belajar menjadi orang tua yang cerdas dan bijak ya. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya ya Bunda, nanti kita akan masuk sesi kedua. Nanti akan ada pemaparan dari Kak Nadia yang mewakili dari kami. Tapi sebelumnya, marilah kita saksikan pemutaran video dari SD Sabilina, yaitu dengan judul Rise and Shine in ICT Utilization During COVID-19 Crisis.
di mana video ini adalah rangkuman perjalanan pembelajaran online SD Sabilina selama masa pandemi. Alhamdulillah, video dan karya tulis ini mendapatkan penghargaan sebagai second winner 2021 Simeo Japan ISD Award. Nah, di sini ada beberapa kumpulan proses pembelajaran SD Sabilina selama masa pandemi. Selamat menyaksikan, Ayah Bunda. Cuplak-cuplak suwange tinggal enter membuka kantong kudel pong lerak-lerak sopong guyung dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong ampar pisangku belum masak masak sabigi diurung bari-bari manggalepok patah kayu pengkok dimakan apinya cangcurupan rasa sayangi lihat dari jauh rasa sayangi lihat dari jauh rasa sayangi. Nah, itu tadi Ayah Bunda video dari SD Sabilina yang merupakan rangkuman dari kegiatan pembelajaran online selama pandemi. Mungkin ketika awal-awal pandemi kita merasakan bagaimana susah payahnya untuk membuat pembelajaran agar tetap menarik untuk siswa. Tapi alhamdulillah dengan segala usaha kita bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan.
Untuk informasi, kami infokan kembali bahwa KB TK SD Sabilina sudah membuka pendaftaran siswa baru. Terima kasih kepada ayah bunda yang telah mendaftarkan Ananda. Bagi yang ingin lebih mengetahui dan mendaftarkan di KB TK SD Sabilina, bisa menghubungi admin KB TK SD Sabilina atau bisa juga melihat ragam aktivitas dari sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube channel, bisa di YouTube channel TK Islam Sabilina dan SD Islam Sabilina. Baik ayah bunda, acara selanjutnya yaitu akan ada pemaparan dari tim kami yang akan disampaikan oleh Kak Nadia. Kepada Kak Nadia, kami persilahkan. Ini aku. Terima kasih Bunda Yunike untuk waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah, mudah-mudahan ayah bunda semua yang hadir masih semangat ya, biarpun udah agak siang dan mungkin setelah ini ada kegiatan lain gitu ya. Saya mudah-mudahan masih bisa semangat dan juga fokus. Baik ayah bunda semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktunya dan perkenalkan saya Nadia, saya dari tim kami. Kesempatan kali ini saya pengen sharing dan pengen menjelaskan sedikit dan membantu ayah bunda untuk bisa mengakses Fami Premium gitu ya. Baik, ayah bunda semuanya. Jadi nantinya seluruh orang tua siswa dan siswi TK maupun SD dari Sabilina akan mendapatkan layanan khusus berupa program Parenting Corner dari Fami. Nah, program Parenting Corner itu apa? Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya pengen menjelaskan sedikit aja dulu tentang Fami. Singkat aja ya Bunda ya. Saya izin share screen. Oke. Nah, ini ya Bunda, Parenting Corner. Jadi, secara sederhananya, Fami ini adalah layanan tanya jawab seputar perilaku anak ataupun seputar pengasuhan, Bunda. Tadi kan ngelihat ya pertanyaan yang masuk untuk Kak Aristo, itu masalah-masalah pengasuhan itu kayaknya nggak habis-habis gitu ya. Dan untuk masalah itu, kapanpun ayah Bunda punya pertanyaannya, ya Bunda bisa langsung tanyakan di website Fami dan nanti akan langsung dijawab oleh narasumber-narasumber terpercaya di Fami. Nah, untuk ayah bunda, selain webinar hari ini ya, dan juga beberapa webinar yang akan dilakukan nanti, khusus SD dan TK Sabilina, orang tua semua akan mendapatkan beberapa manfaat atau benefit ya. Dan manfaatnya itu diantaranya adalah beberapa poin yang ada di atas saya. Yang pertama, mengakses website kami itu secara fleksibel, kapan aja, di mana aja, baik itu lewat handphone, laptop, maupun komputer ya. Dan benefit yang kedua, ayah bunda bisa mengirimkan pertanyaan tanpa batas ya, tanyakan sampai tuntas. Kadang kalau kita udah nanya terus kayaknya masih ada beberapa yang bikin bingung, nah ayah bunda bisa langsung tanyakan lagi aja ya bunda, pokoknya tanyakan terus pertanyaannya sampai masalah yang ayah bunda alami bisa mendapatkan jawabannya dan tuntas gitu. Benefit yang ketiga, ayah bunda bisa mendengarkan audio jawaban tanpa batas, ayah bunda. Banyak sekali audio-audio di aplikasi, di website kami, yang bisa ayah bunda dengerin kapan aja, bisa diulang-ulang gitu ya. Dan yang terakhir, ayah bunda bisa mendengarkan materi-materi parenting yang berkurikulum. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, secara sederhana ya ayah bunda, secara sekilas aja nih. Ini adalah beberapa topik yang kami sediakan dan juga narasumber-narasumber yang tersedia gitu ya di Fami. Nih, bisa dilihat tadi ada Kak Aristo ya. Di sini Kak Aristo akan membahas masalah komunikasi dengan anak. Bukan hanya komunikasi, tapi emosi dengan anak, antara anak dan orang tua. Kemudian juga anak yang kecanduan games misalnya. Atau topik-topik pengasuhan lainnya ya. Masih banyak banget topik-topik yang bisa ayah bunda temukan di Fami. Nah, terus gimana sih caranya gitu kan? Nah, caranya itu sangat sederhana dan mudah ya, ayah bunda. Yang pertama, ayah bunda bisa tanyakan secara private di websitenya Fami. Jadi ayah bunda nggak perlu sungkan, nggak perlu malu, karena di Fami ayah bunda bisa bertanya secara private. Yang kedua, ayah bunda akan mendapatkan notifikasi di WhatsApp ya, ayah bunda. Apa sih isi notifikasi chat di WhatsApp-nya? Isinya adalah link dari jawaban pertanyaannya ayah bunda. Jadi, ayah bunda ketika bertanya, kemudian akan dikirimkan chat, terus ayah bunda tinggal klik aja linknya. Setelah ayah bunda klik linknya, ayah bunda bisa langsung mendengarkan tanpa menyita waktu. Kenapa tanpa menyita waktu? Karena Fami sudah mengemas jawaban-jawabannya secara ringkas dan juga aplikatif.
Jadi nggak ada lagi tuh teori-teori yang malah bikin bingung, tapi akan langsung menjurus ke permasalahan ataupun ke pertanyaan ayah bunda semuanya. Dengan durasi 5-10 menit, ayah bunda bisa lakuin sambil hal-hal yang lainnya gitu ya. Karena ayah bunda itu pasti udah multitasking banget. Karena zaman sekarang tuh kan keren-keren ya, ayah bunda bisa sambil masak, sambil nyetrika, sambil nyopin anak misalnya gitu ya. Dengan hal-hal seperti itu ayah bunda masih tetap bisa belajar. Nanti kita akan praktek supaya ayah bunda bisa lebih paham lagi ya. Nah, penggunaan itu bagaimana? Itu simpel banget. Ayah bunda di sini ada link ya. Nanti link ini yang akan membawa ayah bunda jadi masuk ke Fami Premium ayah bunda. Nah, kalau ayah bunda masuknya tidak dengan link yang ini, ayah bunda akan masuk ke website Fami yang biasa. Nah, terus bedanya apa Fami Premium for School dengan Fami yang biasa? Beda ayah bunda. Kalau ayah bunda masuk dengan link ini, ayah bunda bisa bertanya tanpa batas. Kemudian ayah bunda bisa dengarkan audio-audionya juga sepuasnya. Nah, kalau yang biasa, ayah bunda hanya bisa dengarkan 2 audio aja per harinya. Dan untuk pertanyaan ada jumlah terbatasnya ayah bunda. Karena di sini untuk ayah bunda spesial gitu ya, benefit-benefit yang di awal tadi bisa ayah bunda dapatkan semuanya. Oke? Nah, saya mau coba ajak ayah bunda untuk langsung coba nih. Untuk ayah bunda dari TK maupun dari SD Sabilina, saya coba kirimkan linknya di kolom chat ya. Boleh dibaca dulu. Di situ ada link untuk ayah bunda yang pernah login di Fami dan juga yang belum punya akunnya di Fami ya. Jadi pastikan klik linknya itu ayah bunda pernah login atau enggak gitu ya. Kalau misalnya ayah bunda masih kurang paham atau ada pertanyaan, boleh langsung aja di kolom chat. Oke, kita langsung praktik sama-sama aja ya. Terus tinggal masuk dengan Google-nya atau dengan Facebook-nya. Nah, tinggal diklik dengan akun saya, akun ayah bunda masing-masing. Nah, kemudian nanti ayah bunda akan langsung masuk ke websitenya Fami seperti ini gitu ya. Nah, kemudian tandanya apa ayah bunda sudah berhasil atau belum masuk ke website Fami Premium untuk parenting corner dari SD TK Sabilina ini? Ayah bunda di sini ujung kanannya ada namanya nih. Kemudian ketika didekatkan nih, ada tulisan SD Sabilina atau TK Sabilina dengan berakhir info langganannya sampai kapan. Nah, ini tandanya ayah bunda sudah berhasil masuk ke Fami Premium. Nah, kalau misalnya yang di handphone gimana? Yang di handphone juga sama. Nah, kalau misalnya di handphone, nih gini ya bunda tampilannya. Nih, di sebelah sini tuh ada 3 garis ini, ayah bunda klik. Nah, di sini ada info juga, info berlangganan SD atau TK Sabilina. Itu tandanya ayah bunda sudah berhasil masuk ke Fami Parenting Corner dari TK dan SD atau dari sekolah Sabilina. Gitu ayah bunda, boleh langsung dicoba aja, bisa langsung diklik linknya. Kalau misalnya ada kendala atau apapun, boleh di chat ya, di kolom chat. Dan saya boleh ya minta tolong untuk ayah bunda yang sudah mencoba dan berhasil masuk, boleh dituliskan sudah gitu ya, berhasil, sudah aja, sudah di kolom chatnya. Saya minta ayah bunda mengabari gitu ya, kalau misalnya ayah bunda sudah berhasil gitu. Oke, sambil nunggu ayah bunda mungkin lagi coba login ya, saya pengen kenalin sedikit juga nih Faminya. Lihat ya ayah bunda, di sini tuh ada beberapa topik-topik yang bisa ayah bunda langsung tanyakan ke narasumbernya gitu ya. Atau ayah bunda bingung, pertanyaan saya atau masalah saya itu harus dijawabnya sama siapa? Saya harus masukin ke narasumber yang mana? Nah, ayah bunda bisa langsung aja tuliskan pertanyaannya di sini gitu. Nanti akan Fami sendiri yang memilihkan kira-kira narasumber mana yang cocok untuk menjawab pertanyaan ayah bunda. Kemudian tadi juga di awal sudah disinggungkan ya tentang seni 4M dari Kak Aristo. Nah, di sini juga sudah tersedia. Ayah bunda tinggal klik. Nah, ayah bunda bisa lihat nih materinya. Seni menegur, menasihati, memarahi, dan mengapresiasi anak ataupun yang remaja. Kemudian juga di sini ada beberapa pertanyaan yang banyak ditanyakan gitu ya melalui Kak Aristo. Itu bisa ayah bunda langsung dengarkan di websitenya Fami
gitu. Saya masih ada waktu berapa menit ya, Bunda Yunika, mohon maaf. Untuk waktu sudah, Kak. Oke. Saya minta bantuan aja untuk ayah bunda barangkali sudah bisa berhasil, dituliskan di kolom chatnya ya bahwa sudah berhasil gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Silakan, Nadia Bunda. atas pemaparannya. Alhamdulillah, Ayah Bunda tadi Kak Nadia sudah memaparkan bagaimana cara mengakses FEMI, di mana di situ sudah tersedia Family Parenting Corner. Ayah Bunda bisa mengakses melalui website FAMI, dan tadi Kakak Nadia juga sudah menyampaikan bagaimana cara menggunakannya. Cukup mudah, bisa digunakan di komputer ataupun di handphone ayah bunda masing-masing. Alhamdulillah ayah bunda, di sini kita sudah sampai penghujung acara. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari parenting pada hari ini. Ada banyak pengalaman berharga ketika orang tua mendidik dan membesarkan anak. Emosi adalah perasaan yang kita miliki ketika berada di suatu situasi tertentu. Tentunya emosi itu bisa mencakup senang, marah, sedih, kemudian terkejut. Nah, sumber emosi kita adalah pikiran dan kebijaksanaan untuk diri kita. Nah, di sini tadi Kakak Aristo sudah menyampaikan bagaimana cara menghadapi ombak emosi, yaitu dengan calming. Ayah bunda bisa melakukan dua kegiatan seperti menyenangkan diri sendiri terlebih dahulu, kemudian juga bisa menarik nafas dalam-dalam dengan teknik 4-2-4. Kemudian ada lagi proses processing, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci, dan di situ mengubah pikiran-pikiran negatif menjadi hal-hal positif. Jangan takut untuk menyampaikan pikiran kita ke orang lain. Dan kemudian ada execution, di mana ada seni 4M, yaitu menasehati, menegur, memarahi, dan mengapresiasi. Nah, itu ya bunda untuk kesimpulan webinar kita pada hari ini. Mungkin ayah bunda jika tertinggal untuk mengikuti Zoom dari awal, ayah bunda bisa menyaksikan di link YouTube SD Sabilina. Dan tadi juga jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, ayah bunda bisa mengakses website dari FEMI, yaitu Family Parenting Corner. Itu nanti ada websitenya, sudah dituliskan oleh Kak Nadia di kolom chat. Alhamdulillah kita sudah mencapai puncak acara kita. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca istighfar dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah serangkaian acara program parenting sekolah Sabilina bekerja sama dengan FAMI. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terlebih jika ada salah kata dalam memandu